Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah akuntansi biaya kelas A dengan dosen pengampu Ibu Zumroto Fitriah, SEMM dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Adapun anggota kelompok kami Andin Alfa Iza Lubis NPM 037, Zahra Sofia Rosa NPM 044, Valencia Angel NPM 040, Melani NPM 322, Dini Talita NPM 406. Dan berikut soal kasusnya. Next. Diketahui PT Raja Wali pada tanggal 1 Januari memiliki persediaan barang jadi senilai Rp5.000, barang dalam proses senilai Rp19.070, dan bahan senilai Rp14.000. Dalam buku pembantu, barang dalam proses terdapat 3 jenis pesanan sebagai berikut. Dari kasus di atas, kami diminta untuk mendiskusikan pemecahan masalah yang ada, mulai dari pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tersebut, dari pencatatan tersebut buat arus biayanya, yang ketiga, buat job order cost sheet-nya setiap pesanan. Next. Yang pertama, ada jurnal dari kasus yang tadi, yaitu biaya bahan baku pesanan pertama 2.800, pesanan kedua 3.400, pesanan ketiga 1.800, dengan jumlah total 8.000. Lalu biaya tenaga kerja pesanan pertama 2.100, pesanan kedua 2.700, pesanan ketiga 1.350, dengan jumlah 6.150. BOP dibebankan pesanan pertama 1.680, pesanan kedua 2.160, pesanan ketiga 1.080 dengan jumlah 4.920. Total dari pesanan pertama yaitu 6.580, dari pesanan kedua 8.260, pesanan ketiga 4.230, dan total keseluruhan Rp19.070. Jurnal untuk mengembalikan persediaan BDP ke rekening BDP masing-masing, unsur biaya produksi. BDP BBB 8.000 di debit, BDP BTK 6.150 di debit, BDP BOP 4.920 di debit, persediaan BDP Rp19.070 di kredit. Transaksi pertama yaitu dibeli bahan baku seharga Rp22.000 secara kredit. Dengan jurnalnya yaitu mencatat pembelian bahan secara kredit. Persediaan bahan baku Rp22.000 di kredit, di debit, utang dagang Rp22.000 di kredit. Transaksi kedua, dibeli bahan baku diminta untuk proses produksi. Rp5.300 untuk mengerjakan pesanan nomor 1, Rp7.400 untuk mengerjakan pesanan nomor 2, Rp5.900 untuk mengerjakan pesanan nomor 3, Rp2.400 merupakan bahan penolong. Dengan jurnal mencatat penyerahan bahan baku dan bahan penolong ke bagian produksi. BDP BBB 18.600 di debit, BOP sesungguhnya 2.400 di debit, persediaan bahan 21.000 di kredit. Transaksi ketiga, bahan dikembalikan ke gudang sebanyak 600, dari jumlah tersebut 200 merupakan bahan penolong, dan sisanya merupakan bahan baku yang semula akan digunakan untuk menyelesaikan pesanan nomor 2. Dengan jurnal mencatat pengembalian bahan baku dan bahan penolong ke gudang. Persediaan bahan 600 di debit, BOP sesungguhnya 200 di kredit. BDP BBB 400 di kredit. Untuk transaksi nomor 4, bahan sebanyak Rp800 dikembalikan ke penjual. Adapun jurnal untuk mencatat transaksi ini yaitu mencatat pengembalian bahan ke penjual dengan utang dagang sebesar 800 di debit, persediaan bahan sebesar 800 di kredit. Transaksi nomor 5, gaji karyawan setelah dikurang pajak penghasilan karyawan 10% sejumlah Rp30.780 telah dibayarkan ke karyawan. Jurnalnya yaitu mencatat gaji dan upah dan pembayaran gaji karyawan. Gaji dan upah sebesar Rp34.200 di debit, kas Rp30.780 di kredit, utang pajak karyawan Rp3.420 di kredit.
perhitungannya, gaji dan upahnya yaitu 100% dibagi 90% dikali dengan 30.780 sama dengan 34.200. Adapun pajaknya yaitu 10% kali 34.200 sama dengan 3.420. Diperoleh kas 34.200 dikurang 3.420 sama dengan 30.780. Untuk transaksi nomor 6, 55% dari gaji karyawan merupakan biaya tenaga kerja langsung, 20% merupakan gaji karyawan yang tidak langsung mengelola produk, 15% merupakan gaji karyawan bagian pemasaran, dan 10% merupakan gaji karyawan bagian administrasi. Biaya tenaga kerja didistribusikan ke pesanan 1 sebanyak Rp6.000, ke pesanan 2 sebanyak Rp7.000, dan ke pesanan 3 sebanyak Rp5.810. Untuk jurnalnya, yaitu pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. BDP BTKL sebesar 18.810 di debit, BOP sesungguhnya 6.840 di debit, biaya pemasaran 5.130 di debit, biaya administrasi 3.420 di debit, serta gaji dan upah sebesar 34.200 di kredit. Untuk perhitungannya, BTKL-nya ini yaitu 55% dikali dengan 34.200 yaitu 18.810. Untuk BTKL-nya 20% dikali dengan 34.200 sama dengan 6.840. Untuk biaya pemasaran sendiri 15% dikali dengan 34.200 sama dengan 5.130. Biaya administrasi 10% dikali dengan 34.200 yaitu 3.420 sehingga totalnya 34.200. Untuk transaksi nomor 7 yaitu biaya overhead pabrik selain yang disebutkan di atas sejumlah Rp5.500, termasuk dalam jumlah tersebut adalah Rp2.000 depresiasi, Rp250 merupakan biaya asuransi gedung yang telah dibayar per kas, sisanya Rp3.250 adalah biaya asuransi yang belum dibayar pada akhir bulan. Adapun pencatatannya dalam jurnal yaitu mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya di debit sebesar Rp5.500, lalu akumulasi depresiasi di kredit sebesar Rp2.000, kas di kredit sebesar Rp250, dan utang biaya asuransi di kredit sebesar Rp3.250. Untuk transaksi nomor 8, BOP dibebankan ke produk untuk bulan Januari sebesar 80% biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada bulan Januari. Adapun pencatatan dalam jurnalnya yaitu pencatatan BOP yang dibebankan ke produk BDP BOP debit sebesar Rp15.048, BOP yang dibebankan di kredit sebesar Rp15.048. Adapun cara perhitungannya yaitu untuk pesanan nomor 1, BTKL Januari sebesar Rp6.000, BOP yang dibebankan 80% dikali Rp6.000, hasilnya Rp4.800. Untuk pesanan nomor 2, BTKL bulan Januari sebesar Rp7.000, BOP yang dibebankan yaitu 80% dikali 7.000, hasilnya Rp5.600. Untuk pesanan nomor 3, BTKL bulan Januari sebesar Rp5.810, BOP yang dibebankan 80% dikali Rp5.810, hasilnya Rp4.648. Jadi jumlah keseluruhan BOP yang dibebankan yaitu Rp15.048. Untuk poin ke-9, selisih BOP. BOP sesungguhnya di debit sebesar Rp308, lalu selisih BOP di kredit sebesar Rp308. Untuk cara perhitungannya yaitu BOP penolong sebesar Rp2.400, BOP BTKTL sebesar Rp6.840, BOP sesungguhnya Rp5.500. Jadi jumlah keseluruhan BOP yang dibebankan yaitu Rp14.740. Jadi jumlah BOP yang dibebankan sebesar Rp15.048,
dikurangi Rp14.740, hasilnya Rp308. Selanjutnya untuk transaksi nomor 9, pesanan 1 dan 2 telah selesai dibayarkan, telah selesai dikerjakan, dan ditransfer ke gudang barang jadi. Adapun jurnalnya yaitu pencatatan transfer barang jadi. Persediaan barang jadi di debit 50.540, BDP BBB sebesar 18.500 di kredit, BDP BTK di kredit 17.800, BDP BOP di kredit 14.200. Untuk BDP BBB-nya diperoleh dari jumlah BBB pesanan 1 dan 2, yaitu 8.100 ditambah 10.400 sama dengan 18.500. Untuk BDP BTK-nya diperoleh dari jumlah BTK pesanan 1 dan 2, yaitu 8.100 ditambah 9.700 sama dengan 17.800. Untuk BDP BOP-nya diperoleh dari jumlah BOP pesanan 1 dan 2, yaitu 6.480 ditambah dengan 7.760 sama dengan 14.240. Selanjutnya, transaksi nomor 10, kedua pesanan dijual ke pembeli dengan mendapatkan laba kotor 40% dari HPP. Sehingga mencatat jurnalnya yaitu piutang dagang di debit 70.756, penjualan di kredit 70.756. Harga pokok penjualan di debit 50.540, persediaan barang jadi di kredit 50.540. Untuk perhitungan sendiri, HPP pesanan 1 dan 2 yaitu 22.680 ditambah 27.860 sama dengan 50.540. Ditambahkan dengan laba kotor yaitu 40% dari HPP sama dengan 20.216 sehingga diperoleh penjualan 50.540 ditambah 20.216 sama dengan 70.756. Adapun pencatatan dalam jurnal yaitu pencatatan penerimaan kas di debit sebesar Rp69.450 dan piutang dagang di kredit sebesar Rp69.450. Untuk poin ke-13, pencatatan biaya pemasaran. Biaya pemasaran di debit sebesar Rp5.130 dan kas di kredit sebesar Rp5.130. Nomor 14, jurnal pencatatan akhir periode, persediaan BDP 20.588 di debit, BDP BBB 7.700 di kredit, BDP BTKL 7.160 di kredit, BDP BOP 5.728 di kredit. Nomor 15, jurnal penutup. Laba rugi Rp59.090 di debit, HPP 50.540 di kredit, biaya pemasaran 5.130 di kredit, biaya administrasi 3.420 di kredit, lalu penjualan Rp70.756 di kredit, selisih BOP 308 di kredit, laba rugi Rp71.064 di kredit. Untuk selanjutnya yaitu arus biaya. Yang pertama gaji dan upah. Pada kolom debit terdapat BDB BTKL sebesar Rp24.960, lalu pada kolom kredit terdapat gaji dan upah sebesar Rp24.960. Kemudian persediaan BBB. Pada kolom debit terdapat BDB BBB sebesar Rp26.200, sedangkan pada kolom kredit terdapat persediaan bahan baku sebesar Rp26.200. Selanjutnya, BOP yang dibebankan. Pada kolom debit terdapat BDP BOP sebesar Rp19.968. Pada kolom kredit terdapat BOP yang dibebankan sejumlah
Rp19.968. Kemudian barang dalam proses. Di kolom debit terdapat BDP, BBB sebesar Rp26.200, BDP, BTKL sebesar Rp24.960, BDP, BOP sebesar Rp19.968. Lalu pada kolom kredit terdapat persediaan bahan baku sebesar Rp26.200, gaji dan upah Rp24.960, BOP yang dibebankan seharga Rp19.968. Selanjutnya, persediaan produk jadi. Pada kolom debit terdapat harga pokok penjualan sebesar Rp71.128, lalu pada kolom kredit terdapat persediaan produk jadi sebesar Rp71.128. Next. Selanjutnya adalah kartu harga pokok pesanan. Kartu perhitungan harga pokok pesanan untuk pesanan nomor 1. Diketahui BBB awal senilai 2.800, BTKL awal 2.100, BOP awal 1.680. BBB akhir senilai 5.300, BTKL akhir 6.000, BOP akhir 4.800. Dan jumlah keseluruhannya adalah BBB 8.100, BTKL 8.100, dan BOP 6.480. Penjualan senilai 31.752 diperoleh dari penjumlahan HPP, yaitu BBB ditambah BTKL ditambah BOP senilai 22.680 dikalikan 40% dan diperoleh nilai laba kotor senilai 9.072. Lalu 9.072 ini nantinya ditambah dengan 22.680 dan akan diperoleh nilai penjualan senilai 31.752. Kartu perhitungan harga pokok pesanan nomor 2. Diketahui BBB awal senilai 3.400, BTKL awal senilai 2.700, BOP awal senilai 2.160. Dan BBB akhir senilai 7.400, BTKL akhir 7.000, BOP akhir 5.600. Dan untuk poin BBB akan dikurangi oleh transaksi pengembalian bahan baku ke gudang senilai 400. Dan jumlah keseluruhannya dari BBB adalah 10.400, BTKL senilai 9.700, dan BOP senilai 7.760. Penjualan senilai 39.004 diperoleh dari nilai jumlah HPP, yaitu BBB ditambah BTKL ditambah BOP senilai 27.860 dikalikan 40% dan diperoleh laba kotor senilai 11.144. Kartu perhitungan harga pokok pesanan nomor 3. Diketahui BBB awal senilai 1.800, BTKL awal 1.350, BOP awal 1.080, dan BBB akhir senilai 5.900, BTKL akhir 5.810, BOP akhir 4.648. Dan jumlah keseluruhan dari BBB adalah 7.700, BTKL 7.160, BOP 5.728, dengan penjualan senilai 28.823 diperoleh dari penjumlahan HPP, yaitu BBB ditambah BTKL ditambah BOP senilai 20.588 dikalikan 40% dan akan memperoleh nilai laba kotor senilai 8.235. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.